Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya dengan mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan materi kompetensi dasar listrik dinamis pada subkompetensi energi dan daya listrik. Ya. Yang pertama kita bahas tentang energi listrik. Ya, energi listrik kita simbolkan dengan V ya. Nah, baik, jika ada sebuah rangkaian, ya, ada sebuah rangkaian listrik seperti ini, kemudian di sini ada sebuah hambatan, ya, maka akan mengalir arus, ya, masuk ke dalam hambatan ini, ya. Hambatan ini memiliki besar hambatan adalah R, ya. Di dalam arus ini mengalir banyak sekali muatan, ya. Apabila arus ini masuk ke dalam hambatan, maka di dalam, masih ingat ini? Di dalam hambatan akan muncul sebuah tegangan, ya. Kita tulis V. Nah, hambatan itu kalau sebuah pemanas maka dia akan memancarkan panas, menghasilkan panas. Apabila sebuah lampu dia memancarkan cahaya, energinya juga bisa berupa energi panas. Nah, di situ berarti ada energi listrik, ya. Jadi di dalam hambatan itu mengalir sebuah muatan yang besarnya adalah, masih ingat ya, I sama dengan I kali T. Jadi banyaknya muatan itu sama dengan besarnya arus dikalikan lamanya waktu mengalir T. Ya, kemudian di dalam hambatan ini ya akan menghasilkan sebuah energi. Energi yang dihasilkan oleh hambatan ini besarnya adalah V sama dengan muatan yang mengalir I dikalikan potensialnya V. Nah, ya, V sama dengan I kali V. Kalau kita memasukkan nilai I ke dalam persamaan ini, I kali T, maka V bisa diganti dengan V I kali T, gitu? Jadi seperti ini. Atau bila kita mengganti V dengan hukum Ohm, I kali R, maka jadinya adalah I kuadrat R kali T, ya, V-nya. Atau mungkin I-nya yang diganti, I sama dengan V per R, maka jadinya adalah V sama dengan V kuadrat per R dikali T. Nah, seperti ini, ya. Nah, bisa diberi keterangan sendiri ya. Jadi B-nya itu energi, satuannya apa? Joule ya. V-nya apa? Tegangan, Q-nya muatan, ini volt, ini kolom, I-nya arus, ampere, T-nya waktu, sekon, gitu ya. Baik, sekarang kita ambil contoh yang sederhana dulu, ya, supaya jelas ya. Kita ambil contoh lampu dengan spesifikasi 100 watt titik koma 220 volt dipasang pada beda potensial berapa? 110 volt dan dinyalakan
selama 10 menit. Tentukan energinya, ya. Tentukan energi dan berapa kalori. Berapa kalori panas yang keluar. Pada lampu itu. Ya. Ya. Dari spesifikasi tadi, ya, di mana ada lampu dengan spesifikasi 100 watt 220 volt, maka kita cari hambatannya dulu. Jadi R sama dengan apa? Sama dengan V kuadrat per P. Nah, jadi ini persamaan untuk daya ya, nanti kita akan bahas. R sama dengan V kuadrat per P. Kita masukkan di sini 220 kuadrat dibagi 100. Hasilnya adalah berapa? 220 kali 220 dibagi 100. Kita coret nolnya ya, tinggal 22 dikali 22. Oke, itu hambatannya ya. Kemudian kita cari perbandingan ya, untuk mencari daya yang kedua ya, daya lampu ya. Daya lampu itu kita menggunakan persamaan karena R-nya sama. R sama tuh. Jadi kita bisa langsung saja nanti, tapi ini caranya ya. Jadi karena R sama, maka V 2 kuadrat per P2 sama dengan V1 kuadrat per P1. Ya. Kita masukkan di sini. Berarti V2 kuadrat berapa? 110 kuadrat per P2 sama dengan 220 kuadrat per P1. Sehingga P1-nya berapa tadi? P1-nya 100 ya. Sehingga P2 sama dengan ya 110 kuadrat kali 100 dibagi 220 kuadrat. Berapa? Setengah kuadrat kali 100. 25 watt. Ya. Kemudian kita masukkan W-nya. W-nya adalah P kali T. Ya. Berapa P kali T? Yaitu 25 dikalikan 10 menit. 10 menit itu berapa? 10 kali 60. Ya. Jadi hasilnya 1,5 kali 10 pangkat 4 Joule. Kalau kita ingin merubah menjadi panas, berarti W sama dengan ya. Kita ingin merubah menjadi panas ya. Di mana tadi ketemunya W sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 4 Joule, kita ubah menjadi panas, di mana 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Sehingga W-nya sama dengan 0,24 kalori ya, dikali 1,5 kali 10 pangkat 4 Joule. Ya, atau kalorinya bisa dihilangkan gitu aja ya. Di 0,24 kali 1,5 kali 10 pangkat 4 kalori hasilnya ya. Jadi hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat 3 kalori. Jadi ini apabila diubah menjadi kalori. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan
daya listrik. Ya, daya listrik. Simbolnya adalah P besar, ya, power. Daya listrik dirumuskan adalah energi per satuan waktu, atau P sama dengan V per T. Ya. Dari persamaan sebelumnya, jadi V itu kan sama dengan apa? I V atau V I T atau I kuadrat RT atau V kuadrat per R, ya dah, kali T. Maka P daya bisa berubah menjadi tinggal I V per T, ya dah, atau sama dengan apa? V I atau sama dengan apa? I kuadrat R atau satu lagi sama dengan apa? V kuadrat per R. Ini adalah persamaan-persamaan untuk daya listrik. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau hubungan antara energi kalor dengan listrik, energi listrik, ya. Hubungan energi listrik dengan kalor. Ya. Kita tahu bahwa energi kalor, ya, itu kan I sama dengan MC delta T. Ya, MC delta T di mana M sama dengan massa, C kalor jenis, sedangkan delta T apa? Perubahan suhu. Satuannya apa? Ya, satuannya yaitu 1 Joule, konversi satuannya adalah 0,24 kalori. Atau 1 kalori sama dengan 4,186 Joule, atau biasa dibulatkan 4,2 Joule. Ya. Jadi seperti itu. Maka kita bisa konversi menjadi I sama dengan V. Ya. Jadi bisa jadi MC delta T, bisa menjadi P kali T, bisa menjadi V I T, bisa menjadi I kuadrat kali R kali T, bisa menjadi V kuadrat per R kali T. Ini. Ya. Baik. Mungkin ada satu contoh soal untuk membahas tentang energi listrik. Ya. Kita misalkan, ya, elemen pemanas sebuah kompor listrik 220 volt. Jadi ada elemen pemanas. Contoh soal, ya, elemen pemanas 220 volt. Hambatan 40 ohm. Digunakan untuk memanaskan 10 kg air, ya, dengan suhu
10 derajat Celcius selama 10 menit. Ya. Di mana tentukan suhu akhir. Tentukan suhu akhir air. Di mana C air, kalau jenis air itu adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, kita langsung masukkan saja supaya lebih cepat ya. Di mana kita ingat Q persamaan tadi yang sudah kita tulis sama dengan V. Ya dah? M C delta T sama dengan V. Karena di situ yang diketahui adalah V, R, dan T, maka kita tulis V kuadrat per R kali T. Kita ambil rumus itu. Ya, sehingga kita dapatkan ini 10 kg, ini 4200, ini delta T, sama dengan berapa? 220 kuadrat per 40 kali 10 menit. 10 kali 60. Ya. Kita corek. Jadinya adalah 42, nolnya 3, delta T. Ya. Yang itu berapa? 220 kuadrat berapa? 484 ya. 484 00 kali 600 dibagi 40. Nah, nolnya 3, ini hilang 3. Ya tak? Terus ini hilang 1. Ini dengan 1 sama. Ini jadi 3, ini jadi 2. Ya. Maka 42 kali delta T sama dengan ini berapa? 242, ini dicorek, 242 kali 3. Ya, maka delta T-nya sama dengan berapa? Delta T-nya sama dengan 17,28. Nah, sekarang suhunya adalah mula-mula 10. Ya. Delta T itu kan sama dengan apa? T2 min T1. Diketahui di situ T1 berapa? T1 sama dengan 10 derajat Celcius, maka T2 sama dengan delta T ditambah T1, yaitu 17,28 ditambah 10. 27,28 derajat Celcius. Ya, itu contoh untuk penerapan hubungan antara energi listrik dengan kalor. Ya, latihan-latihan soal yang lebih sulit, yang lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi bisa kita dapatkan nanti. Oke, baik, cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.